Ayo renungkan ini sebagai firman yang pertama untuk tahun yang baru ini. Ibrani 10 ayat yang kelima. Karena itu ketika Yesus masuk ke dunia, Yesus berkata, korban dan persembahan tidak Bapa kehendaki, tetapi Bapa telah menyediakan tubuh bagiku. Yona baca terjemahan yang baru. Oleh karena itu, ketika datang ke dunia ini, dia berkata, engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan, tetapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Ya. Pernahkah kita memikirkan, kenapa Tuhan Yesus nggak perlu, bagi Bapa di surga nggak perlu korban, persembahan, ya yang kita bicarakan dari aktivitas pelayanan. Tapi yang Bapa sediakan buat Yesus adalah tubuh. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu roh. Untuk bisa berkorban, maka orang terus punya tubuh. Karena tubuh itu yang disembelih, tubuh itu yang dibakar. Nah, inilah konsep yang sangat indah dalam kehidupan kita. Kita semua pasti hafal Roma 12 ayat 1 dan 2. Bahwa ada yang paling berkenan kepada Tuhan, itu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang harum, korban yang menyenangkan hati Bapa. Itu Roma pasal yang ke-12. Kalau Bapa di surga dan Tuhan Yesus nggak perlu aktivitas yang lain, dia perlu tubuh. Maka itu kalau Yesus berkata gereja adalah tubuhnya, itu konsepnya bukan cuma kita dipakai oleh Tuhan. Selama ini kita hanya mengerti bahwa kita dipakai oleh Tuhan karena kita tubuhnya. Tapi enggak, tubuhnya itu untuk dikorbankan. Dalam sepanjang tahun ini, sungguh-sungguh kita menyiapkan diri untuk jadi korban. Dan semua kita tahu jadi korban itu gak enak karena mati. Tapi itu yang dicari oleh Bapa. Lagi sekali ketika Yesus masuk ke dunia, nggak ada apa-apa yang dia minta, nggak ada apa-apa yang dia persiapkan, cuma tubuh itu saja. Oke, saya baca ayat yang ke-6. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, Ibrani 10 tadi ya, engkau tidak berkenan. Padahal di perjanjian lama, Bapa mengharapkan betul korban bakaran, korban menghapus dosa itu. Sangat. Tapi kenapa di perjanjian baru Bapa nggak berkenan? Lalu aku berkata, ayat 7, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu, ya Tuhanku. Coba bacakan ayat 7-nya, Yuna. Terjemahan itu. Pada saat itu aku berkata, lihatlah aku datang, di dalam gulungan kitab telah tertulis mengenai aku, untuk melakukan kehendakmu, ya Elohim. Saudara, kalau kita lihat Mazmur 139 ya, ayat yang ke-15-16 itu dikatakan bahwa sebelum kita lahir, Papa itu sudah menulis buku harian buat kita. Nah, itulah gulungan kitab yang kita harus pakai sebagai jalur dalam kehidupan kita. Saya percaya semua perusahaan di dunia, apalagi perusahaan-perusahaan yang besar ya, yang punya nama ya, kalau kita lihat cellphone, kita percaya Nokia, Sony Ericsson. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan komputer, Microsoft, Apple, mobil yang hebat-hebat, percaya nggak kalau mereka sudah punya blueprint untuk tahun ini sebelum ini masuk? Berarti maksudnya karena mereka harus bergerak, harus berjalan sesuai yang mereka putuskan. Nah, seperti itu arti ayat 7, bahwa Yesus datang ke dunia itu bukan karena kehendaknya sendiri. Dia nggak punya planning buat dirinya sendiri. Dalam gulungan kitab itu sudah ditulis tentang dia. Nah, begitu bilang Bapa buat atas kehidupan kita di Mazmur 139 ayat 15-16. Sebelum kita lahir, dia sudah tuliskan gulungan kitab itu untuk kita. Bagi yang belum menikah, jangan takut. Jodoh sudah ada sebelum kita lahir. Mau tinggal di mana, mau jadi apa, enggak usah takut. Maka itu orang yang khawatir, itu orang yang berusaha keluar dari gulungan kitab itu. Dan orang itu nggak jadi celaka karena cari jalan sendiri. Saya selalu memberi ilustrasi, orang yang nggak mau berjalan bersama dengan Tuhan itu seperti ada kereta api yang sok keren mau jalan di freeway, jadi tertawan orang nanti itu. Coba Yona bacakan terjemahan baru yang masuk 139 15-16. Tulang belangku tidak tersembunyi darimu. Pada waktu aku dibentuk di tempat yang tersembunyi, ketika diriku dirajut di kedalaman bumi, matamu sudah melihat ketika aku bakal anak. Dan pada kitabmu pada kitabmu terus. Dan pada kitabmu
akan dituliskan seluruh hari-hari mereka bentuk, meski belum ada satupun di antara mereka. Jadi kita belum ada di bumi, tapi Papa sudah buat buku harian buat kita. Jadi tahun 2009 itu sudah ada jauh sebelum kita lahir. Bahkan kalau kita membaca kitab Yeremia, sebelum mama papa kita menikah, ternyata Papa sudah kenal kita. Dan sudah ada buku harian untuk kita. Wah, itu jauh sekali. Yeremia 1 ayat 5. Coba bacakan ayat. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Nah, kalau belum dibentuk dalam rahim, berarti papa mama kita belum menikah. Ternyata Papa di surga sudah kenal kita. Terus, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. waktu kita di dalam kandungan, Papa sudah kudus, sudah sanctify, sudah pisahkan kita dari yang lain. Dan fase ketiga, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi sudah ada destiny. Kata, aku menetapkan engkau itu destiny. Hebat sekali. Maka itu, kalau ada anak-anak Papa di surga, hidupnya itu penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, nggak ada kepastian, ragu-ragu, kita tuh menghina dia betul-betul. Usahakan supaya hari pertama dan seterusnya di tahun ini kita tahu di gulungan kitab kita masing-masing ada tulisan apa, kehendak dia yang kita harus lakukan. Nggak usah panik, tahun ini mau terjadi apa buat dunia, itu urusan mereka. Urusan kita adalah Papa sudah menetapkan yang terbaik untuk kita semuanya. Karena apa yang dia tulis itu pasti yang terindah. Tapi yang penting menyerahkan tubuh tadi itu. Ingat, orang pelit nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Karena orang itu akan sayang tubuhnya sendiri. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kalau kita tidak menyerahkan total dalam kehidupan ini? Kembali ke Ibrani pasal yang ke-10 ayat 8. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Nah, ini perjanjian lama, aktivitas yang ditekankan di situ. Dan kemudian katanya ayat 9, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Tolong bacakan ayat 9-nya. Lalu dia mengatakan, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Elohim. Dia sedang meruntuhkan yang pertama supaya dia dapat menegakkan yang kedua. Hebat. Kalau kita masuk tahun 2009, biarlah kita punya konsep yang sama. Aku datang di tahun ini hanya untuk melakukan kehendak. Kalau Bapa di surga tahu bahwa tujuan kita datang ke dunia, masuk tahun ini hanya untuk melakukan kehendak-Mu, jaminannya itu luar biasa. Kita nggak akan keluar dari rel itu. Perusahaan-perusahaan sudah punya planning, yang sudah punya job description untuk tahun 2009 ini, pasti mereka sudah memikirkannya itu matang-matang, dan pasti perusahaan itu akan maju. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Kalau kita tahu apa yang Papa kehendaki buat kita di tahun ini, lakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa memperhitungkan bagaimana untung ruginya, tidak, tapi lakukan seperti yang dia inginkan. Wah, hasilnya pasti akan dahsyat. S10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bacakan S10-nya. Yang olehnya kita berada dalam kehendak yang telah dikuduskan melalui persembahan tubuh Yesus Kristus sekali untuk selamanya. Ya. Saya mau garis bawahi kata persembahan tubuh Yesus Kristus. Karena Tuhan kita Yesus memberikan persembahan tubuhnya, maka kita ini dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Percayalah bahwa kalau kita mempersembahkan tubuh kita di situasi apapun dan di tempat manapun, maka di situ ada orang-orang yang akan dikuduskan juga. Orang sadar nggak kenali? Ya. Mengapa banyak pelayanan? Maaf kalau saya berkata ini. Mengapa banyak KKR, mengapa banyak hamba Tuhan, mengapa banyak aktivitas gereja tidak membawa dampak? Ya, cuma biasa-biasa saja. Kenapa? Karena pasti mereka tidak mempersembahkan tubuhnya. Karena kalau kita dalam melakukan segala yang Tuhan kehendaki, itu dengan konsep mempersembahkan tubuh, itu dampaknya luar biasa. Orang-orang di sekitar kita